Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lady Yuri Marnella Mata, NIM 14201210118R, Prodi S1 Keperawatan, kelas KPN 21, mata kuliah Kewarganegaraan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi di Indonesia. Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat di akhir-akhir ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Sistem demokrasi di Indonesia. Dewasa ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama sesudah Perang Dunia Kedua. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat ini, seperti sistem totalitarian, sistem otoritarian, sistem monarki absolut, sistem rezim militer, dan sistem kediktatoran. Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan, dan pengujian yang terus-menerus. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi atau demokrasi berasal dari panggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kretos atau kretin. Demos berarti rakyat dan kretin berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Gagasan ini dimunculkan oleh Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755. Dan J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778 yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan
untuk kelompok itu sendiri. Pemerintahan republik adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara. Penunjukan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan, maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukan pemimpin negara berdasarkan pemilihan, maka bentuk pemerintahannya adalah republik. Suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Sedangkan sistem politik non-demokrasi meliputi sistem totaliter, sistem otoriter, sistem absolut, sistem rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter. Prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang kelima, manajemen yang terbuka. Yang keenam, pers bebas. Ketujuh, pengakuan terhadap hak-hak minoritas. 8. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 9. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 10. Pengawasan terhadap administrasi negara. 11. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. 11. Menempatkan pejabat pemerintahan dengan meritokrasi sistem. 12. Konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. 8. Nilai demokrasi, yaitu yang pertama, penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis. 3. Pergantian penguasa secara teratur. 4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin. 5. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman. 6. Pengakuan keadilan. 7. Memajukan ilmu pengetahuan. 8. Pengakuan penghormatan dan kebebasan. Prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Ada dua dimensi utama demokrasi, yaitu 1. Kompetisi yang bebas di antara para kandidat. Kedua, partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Demokrasi memiliki dua ciri utama, yaitu yang pertama, keadilan atau equality. Yang kedua, kebebasan atau freedom. Ada 5 ciri negara demokrasi, yakni yang pertama, negara hukum. Yang kedua, pemerintah yang berada di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Komponen demokrasi meliputi antara lain sebagai berikut. 1. Institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Kedua, pemilu yang bebas dan adil. Yang ketiga, prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik atau yang dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu. Komponen demokrasi terdiri dari 6 tema, yaitu yang pertama, pemilu yang bebas dan adil atau free and fair election. Yang kedua, partai politik yang demokratis atau democratic political parties. Yang ketiga, hubungan sipil militer atau civil military relation. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan atau governmental transparency and accountability. Yang kelima, supremasi hukum atau rule of law. Yang keenam, desentralisasi atau decentralization. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedur. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum, kebebasan akan mengarah perbuatan yang anarkis. Pada akhirnya, perbuatan itu meninggalkan nilai-nilai demokratis. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga dapat mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan negara, juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Pengadilan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Namun, hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang berkembang di masyarakat. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Pelaksanaan demokrasi di masa reformasi. Perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD,
serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. Terumuskannya format hubungan pusat daerah yang baru yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Konsensus mengenai format baru, hubungan sipil militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan TNI dengan Polri terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan. Berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik. Pelaksanaan demokrasi di masa reformasi yaitu yang pertama, pemilihan umum lebih demokratif. Yang kedua, partai politik mandiri. Yang ketiga, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang keempat, konsep trias politika atau 3 pilar kekuasaan negara, masing-masing bersifat otonomi penuh. Demikian penjelasan saya mengenai demokrasi di Indonesia. Sekian dan terima kasih.